Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 2 akan mempresentasikan sebuah materi yang bertemakan software dengan judul Cloud Storage. Di sini saya Wahyu Hidayatullah sebagai moderator yang akan mengatur jalannya presentasi pada kali ini. Di sini kelompok 2 beranggotakan 6 orang. Yang pertama itu ada Fian Haryadi dengan NPM 221063125072. Yang kedua itu ada Akrom Hasani dengan NPM 221063125076. Yang ketiga itu ada Rafli Riza Arohim dengan NPM 221063125093. Yang keempat itu ada Reza Febriansyah dengan NPM 221063125095. Yang kelima itu ada saya sendiri Wahyu Hidayatullah dengan NPM 221063125103. Dan yang terakhir ada Widya Amanda dengan NPM 22106312504104. Di sini saya akan menjelaskan tentang software terlebih dahulu. Software atau perangkat lunak adalah bagian dari komputer yang terdiri dari beberapa perintah di mana pengoperasiannya dilakukan melalui mesin komputer. Dengan kata lain, software adalah perangkat yang tidak punya wujud fisik. Dan di sini ada pengertian cloud storage sendiri adalah media penyimpanan file berbasis online atau digital yang mengandalkan koneksi internet atau akses data. Ketika menggunakan cloud, data yang disimpan tidak akan terkena virus atau rusak karena seluruh data yang tersimpan dalam servernya sudah terjamin keamanannya. Dan di sini ada sejarah, sedikit sejarah cloud storage yang akan disampaikan oleh Fian Haryadi. Kepada Fian Haryadi dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Sejarah Cloud Storage. Cloud Storage diperkenalkan pada tahun 1960 oleh John MacArthur. Beliau merupakan seorang insinyur dari jurusan Teknik Komputer MIT. Waktu itu, sistem cloud ini memang sudah ada, namun belum bisa diterapkan pada jaringan internet, tetapi hanya baru bisa diterapkan pada jaringan infrastruktur seperti listrik dan air. Setelah itu, John memiliki ide untuk membuat konsep dalam menggabungkan sistem tersebut kepada sistem komputasi awan. Hasilnya, pada tahun 2000, sistem cloud resmi diperkenalkan oleh perusahaan modern, yaitu e-commerce Amazon. Dan sampai saat ini, perusahaan ini menjadi jembatan untuk mengenalkan penggunaan cloud storage. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Oke, untuk materi selanjutnya itu adalah kelebihan dan kekurangan cold storage yang akan disampaikan oleh Reza. Kepada Reza dipersilakan. Oke, di sini selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan cold storage. Yang pertama, cold storage, kelebihan cold storage yang pertama yaitu file tidak akan mudah rusak. Lalu yang kedua, data tidak mudah terkena virus atau rusak. Lalu, cold storage ini lebih aman atau tidak mudah hilang. Selanjutnya, kelebihan yang keempat, dapat diakses kapanpun dan di mana saja. Lalu cold storage juga ini memiliki keamanan yang bisa dibilang privasi. Oke, selanjutnya di sini ada juga, kekurangan dari cold storage sendiri. Yang pertama membutuhkan koneksi internet, yang kedua data, rentan dibajak, lalu yang ketiga permasalahan teknis. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Reza. Next. Selanjutnya di sini ada
contoh cloud storage. Contoh cloud storage di sini itu ada 4. Yang pertama itu ada Dropbox, yang kedua itu ada Google Drive, yang ketiga itu ada OneDrive, yang keempat itu ada SugarSync. Next. Untuk Dropbox ini akan dijelaskan oleh Fian Haryadi. Kepada Fian Haryadi dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Dropbox. Dropbox adalah layanan penyedia data berbasis web yang dioperasikan oleh Dropbox Inc. Dropbox menggunakan sistem penyimpanan jaringan yang memungkinkan pengguna menyimpan dan berbagai data dan file dengan pengguna lain di internet menggunakan sinkronisasi data. Dropbox didirikan pada tahun 2007 oleh lulusan Massachusetts Institute of Technology (MIT), Drew Hodgson, dan Aras Caldowsi dengan modal awal diperoleh dari Y Combinator. Next. Fitur dari Dropbox itu sendiri: menyimpan dan melindungi file, berbagi folder dengan teman di Dropbox, simpan screenshot di Dropbox, melihat file apapun tanpa software tambahan, menambahkan komentar pada file, backup semua folder dan dokumen yang ada di desktop, melihat file favorit secara offline di aplikasi mobile, menghapus file secara remote pada perangkat yang dicuri atau hilang, temukan file apapun yang kamu bagikan, sesuaikan notifikasi Dropbox. Kelebihan dari Dropbox: tidak hanya digunakan untuk menyimpan data, tetapi juga dapat digunakan untuk berbagi data baik secara individu maupun kelompok. Dropbox memiliki akses yang fleksibel sebagai penyedia penyimpanan data. Proses pemasangan Dropbox langsung dan mudah, diterapkan di beberapa sistem Windows, Mac, dan Linux. Kekurangan dari Dropbox: hanya memiliki kapasitas penyimpanan 2 GB, dan itu cukup kecil. Jika Anda menginginkan ruang penyimpanan yang besar, Anda harus memiliki akses ke versi yang berbayar. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Oke, untuk selanjutnya itu ada contoh dari dan pengertian Google Drive yang akan disampaikan oleh Akrom. Kepada Akrom dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Sini saya akan menyampaikan tentang Google Drive. Google Drive merupakan media penyimpanan online atau cloud storage milik Google yang meluncur pada tanggal 24 April 2012. Aplikasi ini tersedia dalam bentuk desktop ataupun smartphone. Pada beberapa jenis ponsel, Google Drive atau Google Drive menjadi aplikasi bawaan yang terinstall secara otomatis di sistem. Google Drive dapat menyimpan file-file berupa dokumen, gambar, audio, ataupun video dengan kapasitas gratis sebesar 15 GB. Next. Google Drive juga mempunyai fitur. Yang pertama, media penyimpanan 5 GB. Kedua, preview isi file. Yang ketiga, integrasi Google Office, Web App, atau Office versi Google. Keempat, history dokumen. Kelima, integrasi dengan aplikasi pihak ketiga. Keenam, sinkronisasi antar drive. 7, berbagi file dan menempelkan file ke website. Di Google Drive juga mempunyai kelebihan. Pertama, sinkronisasi yang mudah digunakan. Kedua, jumlah memori yang cukup besar.
Tiga, dapat menyimpan file banyak format. Keempat, bisa dipakai sebagai hosting website. Kelima, dapat membagikan file yang dengan mudah. Keenam, dapat digunakan sebagai backup data. Ketujuh, dapat menjalankan maupun edit file. 8, sistem keamanan yang cukup tinggi. Dan ada kekurangan juga di Google Drive. Pertama, backup data di PC masih belum optimal. Kedua, sangat tergantung pada jaringan internet. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Akrom. Selanjutnya itu ada contoh dan pengertian dari OneDrive, yaitu yang akan dijelaskan oleh Reza. Pada Reza dipersilakan. Oke, di sini ada contoh aplikasi cold storage, yaitu OneDrive. OneDrive adalah layanan cold storage yang dikembangkan oleh Microsoft, memungkinkan pengguna dapat menyimpan data secara online dan mensinkronisasikan data dengan perangkat, lalu bisa mengaksesnya kapan saja melalui jaringan internet. OneDrive diluncurkan pada bulan Agustus 2007. Sebelumnya namanya adalah SkyDrive dan berubah nama menjadi OneDrive karena mereka terjerat sengketa merek dagangan dengan perusahaan penyiaran British Sky Broadcasting Group. Oke, di sini ada fitur, kelebihan, dan kekurangan dari OneDrive. Yang pertama ada fitur yang dimiliki oleh OneDrive, yaitu Files on Demand, atau mengakses dan menyinkronkan semua dokumen. Lalu fitur yang kedua ada dokumen scanning atau memindai dokumen. Lalu fitur yang ketiga ada Personal Vault atau perlindungan ekstra. Kelebihan yang dimiliki oleh OneDrive yaitu yang pertama kapasitas lumayan untuk versi gratisan. Yang kedua, didukung banyak sistem operasi. Yang ketiga, interface yang nyaman. Lalu yang keempat, ada terintegrasi offline maupun online. Lalu yang kelima, ada fitur keamanan yang canggih. Nah, OneDrive ini juga memiliki kekurangan, yaitu hanya tersedia untuk Windows, Mac, iOS, Android, dan Windows Phone. Lalu yang kedua, beberapa pengguna khawatir tentang masalah privasi karena Microsoft memiliki hak untuk memindai file. Lalu kekurangan ketiga, terdapat beberapa masalah saat sinkronisasi file, seperti file menjadi rusak, berantakan, atau bahkan tidak dapat dibuka setelah sinkronisasi selesai. Lalu kekurangan selanjutnya, akun OneDrive ini terkadang juga tidak dapat di-sign in. Cukup, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Reza. Selanjutnya adalah contoh dari SugarSynth dan pengertiannya akan dijelaskan oleh Widya Amanda. Kepada Widya Amanda dipersilakan. Oke, SugarSynth. SugarSynth adalah layanan cloud yang memungkinkan sinkronisasi aktif file di seluruh komputer dan perangkat lain untuk pencadangan file, akses, sinkronisasi, dan berbagi dari berbagai sistem operasi seperti perangkat Android, iOS, Mac OS X, dan Windows. SugarSynth lahir dari sebuah perusahaan bernama Subchance yang didirikan pada tahun 2004 oleh Gibu Thomas dan Ben Strong, Chief Technical Officer. Fitur dari SugarSynth adalah 1. File sharing, 2. Menawarkan pemulihan file dengan menyimpan 5 versi terakhir dari semua dokumen, 3. Perlindungan file, 4. Sinkronisasi device. Kelebihannya, 1. Penyimpanan gratis 5 GB storage, mudah digunakan, mendukung berbagai tipe device, Windows, Mac, iPad, Android, BlackBerry, Symbian. Bisa sinkronisasi folder dan file tanpa harus mengelompokkannya dalam satu folder. Mendukung interaksi drag and drop.
Kekurangan dari SugarSense: 1. Tidak support Linux. 2. Tidak mendukung real-time collaboration. 3. Fitur search hanya mencari melalui metadata, tidak melalui isi file. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Widya. Ya, mungkin cukup sekian pemaparan materi. Di sini saya akan membacakan kesimpulan yang tadi disampaikan oleh teman-teman saya, yaitu software adalah bagian dari komputer yang terdiri dari beberapa perintah di mana pengoperasiannya dilakukan melalui mesin komputer. Cloud storage adalah media penyimpanan file berbasis online atau digital yang mengandalkan koneksi internet untuk akses data. Cloud storage diperkenalkan pada tahun 1960 oleh John McCarthy. Cloud storage memiliki banyak kelebihan jika dibandingkan dengan media simpan offline seperti hard disk dan flash disk. Beberapa contoh aplikasi dari cloud storage yaitu ada Dropbox, Google Drive, OneDrive, dan SugarSync. Persamaan dari semua aplikasi cloud storage adalah dapat menyimpan file berbasis online yang mengandalkan koneksi internet untuk mengakses data. Perbedaan dari semua aplikasi cloud storage adalah fitur-fiturnya yang berbeda karena setiap aplikasi cloud storage dikembangkan oleh perusahaan yang berbeda. Ya, mungkin cukup sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya dan sudah menyimak. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata. Semoga kita semua mendapatkan ilmu dan dari presentasi yang telah dipaparkan oleh kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.